Sini ya, sini. Tidak, tata, maan musi, babatas, maina, musai, sabin at. Jadi nggak ada yang dicakap masuk di hati dia. Mana? Kenapa? Alta, baba, san, po, al, mai. Sampai suami baba, ya suniva, lala. Terus Kau ingat cari Tuhan mesti begitu. Begitulah cari Tuhan. Disuruh pulang, jangan pulang gua. ada channel Mana itu? cek Apa mau takut-takut itu? Semua dan masih ketawa saja dan mau pukul 12 gerak, Pak Lola kita bergerak pun tidak. Pak Tuna tadi bilang mulai hari ini ibadah kamu mulai seperti ini. Amin. Karena itu kesukaan itu mengikuti Tuhan. Coba saja. Tidak. Tidak. Memang mobil bakal lempos.
Tinggalin Roh Kudus, betul-betul punya. Betul punya. Itu harus di sini. Harus di hati. Saya kasih dulu pulang di hati bawah. Harus di hati ya. Gitu. Harus begitu. Harus seperti itu. Coba kamu merasa. Bila kamu sudah balik di rumah kan, ada yang hidup menjalan seperti biasa. Ada yang tidak merasa macam apa. Ada yang kalau apinya masih ada itu ada rasa betul-betul itu ada Tuhan dalam diri Anda dan perbuatan Anda macam mencerminkan watak Kristus yang gembira, tenang. Tapi bila Anda masuk di gereja, ada suatu macam lebih daripada itu Anda rasa yang macam anak kebagusan. Amin. Itulah pekerjaan Tuhan. Saya kasih tahu kamu, kalau kita sudah berada di surga di tempat Yesus sendiri, kebahagiaan dan sukacita lebih daripada ini. Kalau kamu menikmatinya, setialah sampai nafas terakhir. Kalau mau menikmatinya, harus sampai nafas terakhir. Amin. Macam mana aku menikmati kalau udah sampai nafas terakhir? Maka harus seperti itu. Jadi kalau saya tulis setia di hati kau. SETI. Pasti maksudnya Juli. Pasti setia. Mestinya mulai sudah itu mengalami hal-hal seperti itu. Dia ada ikut ke tadi. Mestinya mulai sudah itu. Mestinya dalam satu keluarga yang mesti Tuhan kasih bakti. Ya.
Sekarang kita berdoa. Semua kamu punya bahasa kamu berdoa. Semua berdoa. Berdoa sekarang. Berdoa untuk negara kita semua. Berdoa. Katakan berdoa bahasa roh atau kata-kata berdoa. Berdoa sekarang. Macam dari awal lagi macam arah suruh berdoa. Jangan bercampur biasa di belakang Bang. Maju sedikit kamu. Iya, karena sama sembunyi. Maju, jangan biasa di belakang. Ini ikut kelas nih. Kelas tuh mana? Harus sudah perubahan. Jangan biasa bersembunyi. Awas ah, itu awas ah. Oke, berdoa sekarang. Kita apa tak terus berdoa. Amin. Berdoa. Berdoa untuk keadaan negara. Berdoa untuk keadaan keluarga. Berdoa untuk gereja. Berdoa terus. Kalau kita sudah melakukan iman kita untuk penerobosan gedung baru bangunan.
Bila kamu berdoa bukan mulut, bukan sadar kamu bukan, tapi harus jadi kamu ada iman. Sebab kalau tidak, bila kamu ada sabar nanti di rumah itu membuat kamu sekitar mundur dari Tuhan, walaupun kamu sudah berdoa. Makanya ingat, bila kamu berdoa harus imani apa yang kau ucapkan itu berkenan kepada Tuhan, dan itulah alasan Tuhan untuk mau menyelamatkan kita. Karena kita punya hubungan dengan Tuhan yang dekat. Sebab itu, kalau dalam pikiran Anda berdoa untuk keluarga, untuk gereja, untuk pelayanan, imani bahwa Tuhan sedang mendengar doa Anda. Bila kau praktik begitu dalam doa, kalau ada hal di rumah kau hadapi, entah apa yang kita apa semua, kau berdoa dengan iman, seperti yang kau pelajari dalam gereja. Karena rata-rata semua kita boleh buka mulut berdoa, tapi itu iman. Iman itu penting. Itu iman. Karena kalau kau tidak berdoa dengan iman, kau akan pandai bosan dan kau akan mengalah. Tapi bila kau berdoa dengan iman, ingat saja Abraham. Karena iman Alkitab bilang bukan tertaruh pada usianya, tapi semakin dia berusia, semakin iman Abraham itu jamaah Tuhan. Itu yang membuatkan Tuhan itu memenuhi janji kepada Abraham. Semakin diperkuatkan karena janji Tuhan kepadanya. Jadi iman itu penting. Apa yang Anda sedang mau imani sama Tuhan sekarang supaya Tuhan selesai. Itulah berdoa dengan iman. Tiap kali berdoa harus berdoa dengan iman. Ingat, bila kamu berdoa harus berdoa dengan iman. Harus berdoa dengan iman. Iman harus masuk di hati. Amin. Amin. Tadi saya duduk. Coba duduk sini jalan. Kau duduk sini. Tadi saya duduk ini Pak. Coba duduk. Kau beriman. Belakang kiri kanan. Kau berdoa. Itu kuasa Roh Kudus itu. Sudah di badan kau. Itu kuasa Roh Kudus. Dia bekerja sudah. Berdoa di hati kau tentang firman. Panggil nama Tuhan dalam hati. Biarkan api Tuhan itu menyala di hati kau. Ya. Nah, yang mengalir malah semakin kuat sudah itu. Dia bertambah sendiri. Roh Kudus itu bekerja menurut keperluan kau. Tidak kau imani bahwa sesuatu yang baru datang dari Tuhan. Iman itu. Yang semakin kuat juga. Saya bilang imani. Kalau janda dalam 5% begitu, itu kuasa Roh Kudus itu sangat kuat, sangat dahsyat. Dia menusuk amat dalam. Saya imani. Dia sekarang bekerja, dia mau perikat-perikat masuk di benak. Harus imani. Kuasa Tuhan itu bekerja, kuasa Tuhan mengubah, kuasa Tuhan memulihkan keadaan. Saya bilang imani. Ya.
kembali. Panas sudah tuh api. Panas sudah tuh sukacita melayani Tuhan itu. Jangan sampai ketinggalan pelayanan. Asal mau itu mencari Tuhan itu pasti dapat. Apabila kamu melihat hidup saya kasih jaga itu menari apa itu, sampai keluar power itu otak tidak boleh datang karena dia betul-betul mau. Harus pulih itu, pulih. Semangat. Mesti unite dengan roh Tuhan. Macam mana sekarang ya? Pas balik pelayanan, jatuh tidak pelayanan dalam gereja. Mana sekiranya kau tinggal sampai miring-miring pinggang pun kira masalah itu. Mana boleh kau lupa itu sampai bukit kau lihat pinggang begini itu menarik itu. Kamu suka itu? Yang tadi langsung masuk sana ada pertunjukan yang berberita dari sampai kau begini itu. Lupa suka itu. Itu jangan biarkan setan kasih lupa semua itu dalam pikiran kau. Ingat kembali, pulihkan, kasih review kembali. Kau tinggalan sudah di dalam pelayanan ini. Kalau kau hilang semangat sudah itu. Kau dalam pelayanan begitu saja, kau tidak mau bagi bersama dengan rekan-rekan seperjuangan kau. Kalau betul-betul mau itu, siapa bilang Tuhan tidak mau pakai? Jangan menyepi. Bangkit. Dari sana. Kamu bangkit sudah kan? Tadi orang tidak bisa cakap ini. Tadi orang tidak bisa cakap ini. Nah, itulah. Tuhan semua pikiran-pikiran itu terpecah hancur dalam nama Tuhan Yesus. Pikirannya apapun yang setan mau pasal sana dan lupa perjuangan imannya untuk melayani Tuhan lupa yang benar hancur dalam nama Tuhan Yesus. Hancur semua, hancur semua pikirannya. Setan cuma menguasainya. Setan cuma menutup pikirannya. Masa depan yang tersedia pikirannya hancur dalam nama Tuhan Yesus. Hancur. Darah Tuhan Yesus menghancurkan benteng-benteng roh jahat itu. Darah Tuhan Yesus menghancurkannya. Segala kekuatan roh jahat lumpuh, hancur dalam nama Tuhan Yesus. Sampai dia bangkit kembali, sampai dia ingat kembali, sampai segala ingatannya pulih dalam nama Tuhan Yesus. Semua pikiran hanya ditawan roh jahat terlepas dalam nama Tuhan Yesus. Bebas dalam nama Tuhan Yesus. Berdiri tegak dia nak. Sekarang macam mana? Kau dengar secepat. Kau dengar sudah? Tadi tidak. Tadi tidak. Dengar tidak? Apa saya cakap? Itu. Sekejap dia rampas kau punya ingatan. Kau tidak mau ingat gambar hal Tuhan. Dia baca berdoa. Tuhan Yesus, tolong saya supaya saya ingat semua apa yang kau sediakan bagi saya tentang pelayanan. Ampuni dosa saya Tuhan.
Ampuni dosa saya Tuhan Yesus. Ampuni ketidaksetiaan saya. Ampuni ketidaksetiaan saya. Tolong saya Tuhan sekali lagi. Tolong saya Tuhan Yesus sekali lagi. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Itu kan pelajaran kepada kita semua. Kalau orang jahat itu kalau kita lawan, dia terus merajalela dalam hidup, baik bila-bila. Tapi kalau bila kau lawan dia dengan iman, kan iman itu lawan dia dengan iman yang teguh bilang kita. Maksudnya lawan dengan teguh itu, maksudnya kau betul-betul mengimani itu firman Tuhan, melawan terus dengan iman kau kepada Yesus. Betul-betul menolak apa yang daripada orang jahat dan memilih Tuhan Yesus. Kediana bangun, mesti bangun, latihlah dirimu beribadah dalam firman Tuhan. Nah, coba nah, kau tidak mau bangkit balik melayani Rabbana? Hah? Kau tidak pikir-pikirkan kau itu sebenarnya masih berfungsi kalau kau mau? Ayah. Cobalah panggil ayah sejajar, panggil